Dia sungguh baik bagi kita. Dia mengasihi kita. Bahkan dia rela berikan dirinya untuk menebus segala dosa kita. Bapa, kau sungguh ajaib. Kau sungguh luar biasa. Siapakah kami ini, Bapa? Sehingga kau jadikan kami biji matamu yang berkenan kepadamu. Hanya bagi dia segala pujian, hanya bagi dia segala hormat. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Ya Yesus lama tiba bagiku. Ya Tuhan
Katakan bagi Dia di pujianku, amin, tak dapat kubalas kasih-Nya. Haleluya. Oh, Dia angkatku, Dia angkatku jadi beri damai di dalam hidupku, amin. Di dalam, amin. Bagi Dia sembahku, katakan hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Glory bagi Yesus, amin. Katakan Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Glory, glory bagimu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus HaMashiach. Kami bersyukur Bapa, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk boleh beribadah pada saat ini ya Bapa, yaitu perayaan Pesak dan juga nanti akan kami rangkaikan dengan perjamuan kudus dan pembasuhan kaki. Engkau melihat anak-anak-Mu yang sudah hadir Bapa. Mereka datang dengan keinginan yang sama untuk Bapa diberkati selepas dari ibadah kami ini Bapa. Untuk kami saling mengampuni, kami saling mendoakan, mendukung dalam segala hal. Itulah yang Tuhan teladankan kepada kami. Bapa, kami percaya ibadah kami tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, semua tujuannya adalah untuk menghormati Engkau Bapa di sorga. Karena kehidupan kami berasal dari Engkau dan semuanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, seberapapun kami yang hadir mari lihat hati kami yang paling dalam untuk beribadah Bapa. Berkati kami semua, baik yang melayani maupun semua jemaat yang ada. Bapa, kami juga mohonkan Bapa, seluruh peralatan yang kami gunakan ini berfungsi dengan baik. Kami juga sadar ketika kami hendak beribadah, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak akan pernah tinggal diam. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMashiach, kami patahkan, kami tolak dan kami hancurkan segala kuasa-kuasa.
kegelapan. Hai engkau anasir dan anasir jahat, kuasa-kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu hati dan pikiran kami. Hati dan pikiran kami dan juga tempat ini hanya untuk Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus HaMasiah, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci. Pembacaan kitab suci tentang perjalanan Tuhan Yesus sebelum disalib. Yang pertama dari Matius 26 ayat 17 sampai 35 akan dibacakan oleh Saudara Immanuel. Matius 26 ayat 17 sampai 35. Matius 26 ayat 17 sampai 35. Kitab ILT 3. Dan pada hari pertama roti tidak beragi, datanglah para murid kepada Yesus seraya berkata kepadanya, "Di manakah engkau menginginkan kami mempersiapkan bagimu untuk makan Paskah?" Dan dia berkata, "Pergilah ke kota kepada seorang dan katakanlah kepadanya, Guru berkata, saatku sudah dekat, aku akan menyelenggarakan Paskah di tempatmu bersama para muridku." Dan para murid melakukan seperti yang telah Yesus pesankan kepada mereka. Dan mereka mempersiapkan Paskah itu. Dan ketika menjelang malam, dia duduk makan bersama ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, dia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa seorang dari antaramu akan mengkhianati aku." Dan dengan sangat sedih, mereka masing-masing mulai berkata kepadanya, "Akukah itu Tuhan?" Dan sambil menanggapi dia berkata, "Orang yang mencelupkan tangan bersamaku ke dalam pinggan ini, dia akan mengkhianati aku. Anak manusia memang harus pergi sebagaimana yang telah tertulis tentang dia. Tetapi celaka bagi orang itu yang olehnya anak manusia dikhianati. Adalah baik baginya sekiranya orang itu tidak dilahirkan." Dan sambil menanggapi Yudas yang mengkhianati dia, berkata, "Akukah itu Rabi?" Dia berkata kepadanya, "Engkau sendiri telah mengatakannya." Tanda perjanjian baru. Dan sementara mereka makan, setelah mengambil roti dan memberkatinya, Yesus memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Dan dia berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan setelah mengangkat cawan dan mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu semua daripadanya, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Dan aku berkata kepadamu, bahwa sejak sekarang aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini sampai hari itu, ketika aku meminum yang baru bersama kamu di dalam kerajaan Bapakku." Dan setelah berkidung pujian, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tersandung olehku pada malam ini, karena telah tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba dari kawanan itu akan tercerai-berai. Namun sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan sambil menanggapi, Petrus berkata kepadanya, "Bahkan jika semua orang tersandung olehmu, aku tidak akan pernah tersandung." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa pada malam ini sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali." Petrus berkata kepadanya, "Bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau." Semua murid pun mengatakan seperti itu juga. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau
sungguh, amin. Katakan, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Pembacaan yang kedua dari Matius 26 ayat 35 sampai dengan 46. Matius 26 ayat 35 sampai dengan 46 akan dibacakan oleh Saudari Reva. Matius 26 ayat 35 sampai 46. Matius 26 ayat 35. Petrus berkata kepadanya, "Bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau." Semua murid pun mengatakan seperti itu juga. Di taman Getsemani, kemudian Yesus tiba bersama mereka di suatu tempat yang disebut Getsemani. Dan dia berkata kepada para murid, "Duduklah di sini sampai aku telah selesai berdoa di sana." Dan seraya membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedeus, dia mulai berduka dan bersusah hati. Lalu dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sangatlah berduka sampai pada kematian. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku." Dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, "Bapakku, jika mungkin, lakukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Dan dia datang kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur. Dan berkatalah dia kepada Petrus, "Jadi, kamu tidak sanggup berjaga-jaga satu malam bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi daging lemah." Lagi setelah maju untuk kedua kalinya, dia berdoa dengan berkata, "Bapakku, jika tidak mungkin cawan ini berlalu dariku, kecuali aku meminumnya, biarlah kehendakanmu terjadi." Dan ketika datang lagi, dia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka telah menjadi berat. Dan setelah meninggalkan mereka sambil maju lagi, dia berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan perkataan yang sama. Kemudian datanglah dia kepada para muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah terus dan beristirahatlah." Selanjutnya dari Matius 26 ayat 69 sampai 75 akan dibacakan oleh Magdalena. Matius 26 ayat 69 sampai 75 akan dibacakan oleh Saudari Magdalena. Dan Petrus sedang duduk di luar aula. Maka datanglah kepadanya seorang perempuan pelayan, seraya berkata, "Engkau juga ada bersama Yesus, orang Galilea itu." Akan tetapi dia menyangkal di depan semua orang dengan mengatakan, "Aku tidak mengerti engkau mengatakan apa." Dan ketika dia keluar ke pintu gerbang, yang lain melihatnya dan berkata kepada mereka yang ada di sana, "Dia ini juga ada bersama Yesus, orang Nazaret itu."
Dan dia menyangkal lagi dengan sumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan beberapa saat sesudah itu, mereka yang tengah berdiri di situ sambil mendekat berkata kepada Petrus, "Sesungguhnya engkau adalah dari antara mereka juga, karena cara bicaramu pun membuat engkau kentara." Kemudian dia mulai mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak mengenal orang itu." Dan tiba-tiba berkokoklah ayam jantan. Dan teringatlah Petrus akan perkataan Yesua ketika berkata kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Dan sambil keluar, ia menangis di luar dengan sangat sedih. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, kita angkat pujian, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana. Amin. Kau membayar dosaku, membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Amin. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan, jadilah, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. oh semuanya sia-sia. Amin. Dan tak berarti lagi. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Katakan, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Matius 27 ayat 27 sampai 44 akan dibacakan oleh Saudari Priska. Matius 27 ayat 27 sampai 44. Matius 27 ayat 27 sampai 44. Yesua diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesua ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesua. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkannya dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu,
dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yesua disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu memaksa-paksa untuk memikul salib Yesua. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesua, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Elohim. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Elohim, baiklah Elohim menyelamatkan dia jikalau Tuhan berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Akulah adalah anak Elohim." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Katakan, jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam
Dan yang terakhir dari Matius 27 ayat 57 sampai dengan 61 akan dibacakan oleh Ibu Marta. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Yesua dikuburkan, dan ketika menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea bernama Yusuf. Ia sendiri pun telah menjadi murid Yesua. Setelah menghadap kepada Pilatus, ia meminta jenazah Yesua. Kemudian Pilatus memerintahkan agar jenazah itu diberikan. Dan setelah mengambil jenazah itu, Yusuf membungkusnya dengan kain linen yang bersih, dan dia membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang telah dia gali pada bukit batu. Dan setelah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah dia. Dan Maria Magdalena ada di sana. Juga Maria yang lain tengah duduk di depan kubur itu. Amin. Haleluya. Demikianlah perjalanan tentang Yesua sampai dia disalib. Tak terukur kasih-Mu Yesua, karena dia telah mati bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesua, tak terukur kasih-Mu Yesua, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesua, Kau telah mati gantikan diriku. Kau darah-Mu untuk tebus dosaku. Amin. Layaklah Kau Yesua, layaklah Kau Yesua dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Amin. Layaklah Kau Yesua, layaklah Kau Yesua dipuji dan disembah dengan sekali lagi katakan layaklah Kau Yesua, layaklah Kau Yesua dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Yesua dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, kita siapkan hati kita agar firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sambutlah Yesua, Dia sungguh indah. Haleluya. Glory. Dia sungguh indah. Katakan Dia Yesua. Dia Yesua. Amin. Dia ajaib, Dia mulia. Dia ajaib, Dia mulia. Dia katakan Dia cinta daku. Dia cinta daku dan ampuni. Amin. Bahkan
untuk selamatkanku. Katakan sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, haleluya, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bagi yang mulia, bagi angkat tanganku, kau puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bapak, sebagaimana lirik dari lagu pujian yang kami naikkan, Bapak, begitulah hati kami, Bapak. Kami menyambut Engkau dalam hati kami, Bapak. Mari Tuhan bertahtalah dalam hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu atau dafar-Mu. Buka hati dan pikiran kami, Bapak. Engkau sendiri berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Bila Engkau berbicara langsung dan bukan hamba-Mu. Hamba-Mu hanya menyampaikan semata, Bapak. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Bapak. Mari sembunyikan di balik salib-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, kita masuk dalam perayaan Pesak saat ini. Untuk itu kita mari baca firman Tuhan atau dafarnya dari kitab Lukas pasalnya yang ke-23 sampai dengan ayat 46 sampai dengan 49. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku untuk berdiri. Kita hormati firman Tuhan, nanti kita baca secara bergiliran ya. Saya yang pertama dari ayat 46, Bapak Ibu Saudaraku dari 47, demikian seterusnya sampai kemudian ke ayat 49 kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Bapak Ibu? Lukas 23 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal 23. Sudah Bapak Ibu Saudara? Sudah ya? Baik. Kita baca kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-46 sampai dengan 49. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sudah kasih? Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Bersama-sama
Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, kalau kita lihat nats ini Bapak Ibu Saudara kekasih, ini menggambarkan bagaimana sebagai manusia Yesus menyerahkan nyawanya sebagai manusia loh Bapak Ibu Saudara kasih ya. Nah, kuserahkan nyawaku. Tuh. Tetapi sebelum itu kita boleh lihat di sini ada drama sebenarnya, banyak dramanya. Dan inilah ciri khas, bukan ciri khas apa, inilah yang terjadi dalam hidup manusia dari dulu sampai dengan detik ini. Yang pertama kalau kita boleh telisik ya, yang pertama adalah tadi dikatakan ketika Yesus disalibkan, adakah di situ murid-muridnya? Ada tidak? Enggak ada kan? Menjauh kan? Itu sikap yang pertama. Artinya dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah, jangan terlalu berharap orang datang menghibur kita. Begitu kan? Kalau orang bermasalah, teman-temannya biasanya menjauh. Biasanya loh ya, tapi nggak semua. Kan begitu. Tetapi ketika kita ada dalam kemakmuran, dalam tanda petik ketika kita kaya, orang lain kan berusaha mendekatkan, yang nggak kenal juga, oh itu saudara saya, kan begitu. Ya kan? Itu saudara saya, si Anu. Misalnya orang berpangkat di sininya. Jenderal katakan seperti itu, Jenderal Anu saudara saya, padahal jauh, tapi memang dari Adam memang saudara kan, dari jauh sekali gitu. Itu yang pertama. Lalu mundur ke belakang. Tadi dikatakan apa ketika dibaca nats, Petrus paling kencang mengatakan apa? Dia siap mati kan begitu. Tapi adakah Petrus di situ ketika disalib? Tidak ada. Nah itu dia gak ada. Biasanya ngomong, masa kamu gak percaya ke saya? Lihat mata saya, umumnya itu orang bohong. Ini ya terbukti kan. Saya tidak dalam posisi mengkritisi Petrus. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita semua adalah bahwa ketika ada masalah, ketika belum ada masalah, orang lain mengatakan saya ini akan ada di sebelahmu ketika kamu ada masalah. Tetapi itu hanya di bibir. Hanya di bibir. Itu drama yang kedua. Sebelumnya kita mundur ke belakang lagi. Apa yang terjadi ketika diadili? Ada juga nggak orang-orang di situ, murid-muridnya? Nggak ada kan? Menjauh. Oh Pak, itu kan karena takut. Bisa juga sih. Kalau memang sudah cinta setengah mati, mati bersama pun mau kan? Harusnya kan begitu. Ini kan menjauh. Itu drama yang ketiga. Ada nggak? Ketika dihujat, ada nggak mengatakan, oh nggak seperti itu, ini orang benar? Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Yang keempat, ini nih yang paling menyesakkan ini. Ini adalah peradilan sesat. Kita dari sudut manusia ya Bapak Ibu ya. Kenapa dikatakan peradilan sesat? Coba istrinya siapa? Pontius Pilatus ya. Apa kata istrinya? Saya bermimpi, orang ini orang benar. Kan begitu. Tetapi yang mengadili itu, kata Pontius Pilatus bukan? Pontius Pilatus ya. Dia apa? Lepas tangan kan? Diibaratkan dia cuci tangan gitu. Artinya udah lepaskan aja gitu. Ada tidak kesalahan pada orang ini? Kan begitu. Nah, dalam hal ini ada nggak kesalahan Yesus Hamasiah ketika dia memberitakan kebenaran itu? Tidak ada Bapak Ibu. Ini peralihan sesat. Orang banyak mengatakan salibkan dia. Malah sebaliknya yang bersalah, yang namanya siapa? Barabas kan? Dia dilepaskan, padahal ini penjahat kelas kakap ini. Coba, orang diadili bukan karena kesalahannya. Orang diadili karena apa?
Karena pikirannya, justru pikiran ini membuat kemudian orang bertobat. Tetapi ini salah. Kenapa salah? Ini merusak periuk nasi kaum ternama nih, orang-orang pinter, merusak. Pengaruhnya besar nih. Ini mengganggu penghasilan kita, kira-kira seperti itu. Kalau bahasa gamblangnya. Ini pengaruhnya besar nih orang, gitu kan? Kan begitu dalam pikiran mereka. Pokoknya dia harus salah, pokoknya dia harus disalibkan. Ini peradilan sesat namanya. Ada enggak di situ pembelanya? Nggak ada, kecuali itu tadi, pembela dalam artian apa? Tidak mengatakan secara langsung, hanya mengatakan saya bermimpi gitu. Jadi itu drama yang keempat. Yang kelima, ketika sudah disalibkan itu, ada tidak yang mengatakan misalnya menyediakan dari yang bisa misalnya menolong orang untuk ketika orang dihukum. Ada tidak menyediakan seperti itu? Kan nggak ada. Biarkan aja dia menjauh. Tadi Nats katakan mereka menjauh semua. Lalu kemudian mati. Mau dikuburkan. Ini drama keenam. Biasanya setelah terjadi masalah, orang akan datang menolong. Terjadi dulu masalah. Apa masalahnya? Ini dari sisi kemanusiaan. Sudah mati kan? Lalu datanglah siapa? Siapa yang datang? Yusuf dari Arimatea. Nah, ini ada benarnya juga nih. Meskipun kemarin dia nggak kelihatan, setelah mati baru kelihatan. Dia menyediakan kuburnya. Yusuf Arimatea ini bukan orang sembarangan. Dia adalah juga seorang pengusaha. Orang kaya lah pokoknya, anggota Dewan Kota. Artinya dia pun tidak dapat berbuat apa-apa ketika disalibkan. Itulah dramanya, Bapak Ibu Saudara kekasih. Tetapi ada yang kemudian membuat kita dalam tanda petik senang gitu. Apa tuh? Ketika Yesus mengatakan yang di sebelah kanannya apa? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah titiknya sebenarnya. Disinilah poinnya. Apa poinnya? Bahwa Yesus menyediakan tempat bagi kita. Kelak ketika kita tidak lagi ada di dunia ini. Sebagaimana yang sudah dijanjikan kepada di sebelah kanannya. Nah, yang di sebelah kiri kan ada 3 nih. Yesus sebelah kanannya itu, di sebelah kirinya. Inilah tipikal orang yang yang memang keras kepala. Ini penjahat penjahat sejati nih. Kan dia mengolok-olok kan, mengatakan apa? Turunkan kita kalau memang kamu Tuhan. Nah ini tipe orang yang sebenarnya apa? Maut. Ini orang yang pasti mendapat maut. Sudah ada dalam kesulitan, masih sempat apa? Mengolok-olok orang lain. Luar biasa kan sebenarnya. Kalau dari sudut ilmu psikologi ini orang hebat nih kan. Kalau dari sudut itu kita lihat. Sudah menderita tetapi masih sempat mengolok-olok orang lain. Itu luar biasa itu. Ya. Memang ada teori dalam ilmu hukum nih ya. Pendapat seorang ahli kriminolog namanya Lombroso. Memang ada ciri-ciri orang tertentu dari wajahnya, dari posturnya, dari kelakuannya, memang untuk jadi penjahat sampai mati dia akan tetap penjahat. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu tertulis dalam kitab suci begitu? Bahwa orang ini sudah ditentukan untuk binasa. Ada memang seperti itu sebelah kiri begitu. Tetapi yang di sebelah kanan kemudian mendapat kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi kita jangan pernah berpikir begini, kalau sekarang saya boleh berbuat dosa, nanti kan seperti yang di sebelah kanan Yesus ketika disalibkan kan gitu. Mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh yang punya kehidupan, lalu kita suka-suka. Merokok tetap merokok misalnya seperti itu.
Ya kan, mabok tetap mabok kan seperti itu. Saya pikir di sini nggak ada tuh ya, di tempat ini nggak ada. Amin, nggak ada kan? Di sana tuh sebelah. Mabok tetap mabok, jalan terus. Mumpung lagi ada duit, kan gitu. Ya teman saya katakan begini, apa sih yang kita perlukan dalam dunia ini kan? Kan hanya sekali hidup, BOLO ya, kan kata begitu ya. Hanya sekali hidup, manfaatkan. Ada uang beli apa? Beli apa? Nggak tahu ya. Pura-pura tuh benar nggak tahu. Jim Beam, oh iya Jim Beam, beli Jim Beam. Atau topi miring katanya kan begitu. Oh iya, beli mem, gitu. Mumpung masih muda katanya. Lalu dia melakukan apa? Sesuka hati. Kemudian ketika mau dijemput masih sempat nggak bertobat. Ini yang bahaya. Jadi jangan berpikir seperti yang di sebelah kanan itu. Itu satu-satunya di dunia gitu ya. Sampai dengan detik ini ya, satu-satunya di dunia. Benar gak Bapak Ibu? Jangan berpikir seperti itu. Saya tidak dalam posisi menghakimi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ketawa-ketawa mungkin saya kena gitu. Jangan berpikir seperti itu. Enggak ya? Iya betul ya. Itulah drama-drama yang ada dalam kehidupan ini. Dari dulu sampai sekarang itu ada. Ketika ada uang, sebelah bilang, apapun bisa dilakukan. Betul gak sih? Atau teman saya bilang sebelah kiri nih, ada uang. Oh, berarti sebelah kiri dong ya, padahal di kanan nih. Gitu ya. Nah, apapun bisa dilakukan kalau ada uang katanya. Benar gak sih Bapak Ibu? Enggak kan? Memang bisa diberi keselamatan. Permisi tanya nih, bisa gak? Enggak bisa. Kesenangan dunia bisa gak dibeli? Bisa, tetapi ujungnya maut Bapak Ibu. Ujungnya maut, bukan kebahagiaan. Tetapi memang kalau gak ada uang kita setengah mati ya kan? Dalam tanda petik. Benar gak Bapak Ibu ya? Iya kan? Kan kita berdoa, Tuhan saya mau kerja hari ini tolong berikan apa? Berkat kan gitu. Berarti kan kita butuhkan uang kan? Atau ada di antara kita nggak perlu berdoa seperti itu? Ada? Ada juga ya. Berarti udah kaya dari nenek moyangnya kan begitu ya. Ya itu Bapak Ibu. Itulah drama-drama sebenarnya yang ada di seputar kehidupan Yesus ketika Yesus melayani di dunia ini. Yang jadi masalah adalah jangan sampai kita hanya sekadar membaca, mendengar, tetapi kemudian kita tidak peduli dengan itu. Selama saya masih punya uang, saya tidak perlu berpikir. Nah, gitu ya. Nah, atau ada yang membiasakan begini, ngapain sih ke gereja, gitu katanya. Agak lari sedikit Bapak Ibu ya. Kan ada gereja sekarang di YouTube, kan begitu. Padahal firman Tuhan katakan jangan menghindarkan diri dari pertemuan ibadah. Lalu kalau kita nonton YouTube itu pertemuan ibadah bukan? Pertemuan YouTube. Ada gak salam-salaman di sana pegang tangan Bapak Ibu? Gak ada. Yang ada dia kaya, kita enggak gitu kan, gak diberkati. Malah kita nonton itu kadang-kadang gak sopan kan? Atasnya pakai jas, bisa celana pendek kan, bisa begitu. Nah itu namanya. Itu kalau bergereja YouTube begitu. Nggak ada kekudusan di situ. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke gereja sini, boleh nggak pakai celana pendek, permisi tanya. Paling nggak saya yang pasang muka ini dulu kan. Paling tidak seperti itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau YouTube boleh. Jadi jangan berpikir bahwa saya banyak uang nggak perlulah ke gereja. Pokoknya gereja boleh saya lihat di YouTube. Lalu kemudian saya kirim persembahan. Apa kayak namanya? Ucapan syukur kayak perpuluhan dan seterusnya. Enggak begitu. Tuhan Yesus kan melawat kan, datang kan. Kecuali kita nggak punya kesempatan untuk melawat ya, bukan melayat ya, melawat misalnya, atau besuklah bahasa Melayunya ya, Bapak Ibu, kan gitu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita seperti itu, mengajarkan kita selain dari kasih itu untuk nomor pertama adalah kunjungan itu loh, kita mendatangi
kalau memang punya waktu. Jangan selalu berharap ya saya bisa menduakan Anda. Gitu ya, saya bisa menduakan Bapak Ibu dan gitu ya. Jangan hanya seperti itu. Tapi kalau punya waktu ya lakukan kan begitu. Jangan juga berharap ketika kita mengalami masalah kelemahan tubuh, mohon maaf ya, Bapak Aposan dan Bapak Dahlan, hanya mengharapkan mujizat gitu. Ini yang jadi masalah kan, orang hanya mengharapkan mujizat. Padahal yang lebih penting adalah apa? Apa? Dikatakan apa? Yang paling penting apa? Kerajaan Tuhan dulu. Lalu diberikan kemudian. Ini yang salah kan? Orang-orang yang datang kepada Yesus sebelum, nih mundur sedikit, Yesus disalibkan, itu kan orang-orang yang dominan mengharapkan mujizat. Dikasih makan kenyang, kan begitu kan? Intinya bukan mau mendengar berita keselamatan. Sebaliknya orang-orang yang mendengar kemudian tersinggung. Karena apa tersinggung? Karena itu tadi merusak tata hidup yang lama, adat istiadat yang mereka pegang dari nenek moyang. Nah, ini musuh ini kan begitu. Yesus hendak merombak adat istiadat yang tidak justru membuat orang selamat. Satu contoh di dalam kitab suci dikatakan seperti ini. Kalau mau makan misalnya, itu cuci tangan. Dan itu kan, apakah wajib seperti itu? Yesus kan merombak itu? Enggak. Lalu kalau bayar perpuluhan, sudah bayar perpuluhan, tidak perlu lagi misalnya apa? Menghormati orang. Ada kan tertulis seperti itu? Enggak perlu lagi menghormati orang tua. Emang begitu yang diajarkan oleh Bapak Yahweh? Kan tidak. Tidak ada penafsiran lain dari firman Tuhan yang kelima yang mengatakan apa? Hormatilah orang tuamu. Tidak ada kecuali di sana. Ini yang diajarkan Yesus. Tapi orang merasa tersinggung. Tokoh-tokoh agama, kaum Farisi disebut, itu merasa tersinggung dengan ajaran seperti itu. Ini sudah merusak tatanan. Nah, itulah Bapak Ibu, drama-drama sekitar kematian Yesus. Jadi hal-hal seperti itu akan tetap ada sampai kepada kesudahan dunia ini. Kenapa? Memang sudah begitu dari awalnya. Bahwa di antara kita nggak selalu ada yang setuju dengan suatu pendapat yang benar. Kalau mau bukti, Bapak Ibu Saudara kasih, coba ketika kita lihat di media sosial misalnya, ada orang berbuat benar. 100 orang itu mendukung, bahkan memberikan jempolnya begini. Tetapi pasti ada di situ paling tidak 10 yang justru mencela. Itu pasti ada. Itu bukti yang paling yang paling gampang kalau kita mau cari bagaimana ketika orang berbuat baik tetap ada salahnya di orang-orang tertentu. Meskipun lebih banyak yang membenarkan, mendukung. Dari zaman dulu sudah begitu. Sejak zaman Yesus menyampaikan kabar baik, memberitakan kabar baik. Sudah begitu sifat manusia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita sekarang mengingat kematian Yesus dengan upacara kita nanti, pembasuhan kaki dan perjamuan kudus, itulah sejatinya bahwa kita diajar untuk meniru drama-drama yang ada sebelum Yesus Hamasiah disalibkan. Tapi yang paling utama adalah pengkhianatan, gitu ya. Tadi kan ada kan pengkhianatan. Begitu setianya kelihatan Yudas
Tetapi kemudian karena fulus, ya, menjual imannya, menjual Yesus, sehingga kemudian dia selamat nggak, Bapak Ibu Saudara kasih, selamat nggak? Yudas selamat nggak? Binasa. Itu yang paling besar dari drama-drama yang tadi, inilah dia, pengkhianatan. Dan ingat, pengkhianatan itu sampai kapanpun akan tetap ada. Sekarang pun ada. Kalau dalam kehidupan sekarang ini, akhir-akhir ini, ya, akhir-akhir ini masih ada nih Bapak Ibu, masih terjadi. Ada berita yang kita boleh baca dan kita dengar, drama nih tentang pengkhianatan. Saya tidak berpolitik ya Bapak Ibu ya. Kira-kira drama apa tuh yang sedang terjadi tentang pengkhianatan? Tuh. Jadi benar kan pengkhianatan kan? Ada pepatah mengatakan seperti memelihara anak harimau anak macan. Dulu belum jadi apa-apa, kamu jadi ini. Ya kan, cium tangan kan? Kayak Judas Iskariot kan, cium kan? Cium yang beracun kan? Kamu jadi ini, naik lagi. Masih cium tangan juga kan? Kamu jadi ini. Begitu dia dapat semua, dia tinggalkan tuh yang memberikan sesuatu itu. Yang adalah ibunya atau ayahnya, katakan seperti itu. Paham ya maksudnya ya Bapak Ibu ya? Tapi ini bukan berpolitik ya, gak ada maksud. Tetapi itu contoh pengkhianatan. Yang saya baca loh Bapak Ibu. Saya juga tidak dalam posisi menghakimi, itu yang saya baca. Jadi drama seperti ini di seputar kehidupan Yesus akan tetap ada, akan terus ada sampai kepada kesudahan dunia itu. Itulah intinya sebenarnya. Nah kalau kita katakan bahwa itu kan memang sudah tertulis seperti itu, kalau tidak mati berarti kita nggak selamat, betul nggak seperti itu? Betul. Tetapi yang mau kita pelajari dari situ adalah ketika manusia hidup tidak akan terlepas dari namanya masalah. Tidak akan terlepas dari namanya dihargai. Tidak akan terlepas dari namanya ditinggalkan ketika kita bukan siapa-siapa. Tetapi ketika kita menjadi siapa-siapa, apalagi kita dapat berkat, kita akan dihormati. Itulah yang saya maksud dramanya. Sederhana sebenarnya. Jadi kalau kita baca itu, intinya adalah itu. Jangan sampai kita kemudian menjadi pengkhianat. Jangan hanya gara-gara materi atau sesuatu yang kita anggap perlu untuk kita, lalu kemudian kita meninggalkan teman kita. Jangan karena materi kemudian kita meninggalkan iman kita apalagi. Atau meninggalkan gereja. Tuh. Oh saya tersinggung, saya gak mau lagi gereja di situ misalnya. Tuh. Gampang banget tersinggung hanya gara-gara seperti itu. Minggu lalu saya sampaikan lewat podium ini. Bagaimana sikap seorang Daud. Dia dicela habis-habisan oleh saudara-saudaranya, orang lain juga mencela. Tetapi dia masuk dari sini, omongan keluar dari sini, gak peduli. Pada akhirnya berhasil kan Bapak Ibu Saudara kasih? Nah itu maksudnya. Jadi itulah pelajaran yang kita dapat dari seputar bagaimana ketika Yesus hidup dan melayani. Sampai kemudian Yesus juga mengatakan, ya, ketika kamu kepada Petrus ya, sebelum ayam berkokok 2-3 kali. Nih, jadi artinya ada pelajaran di sini. Jangan gampang kita mengatakan saya akan melakukan, saya berjanji, padahal kemudian nggak bisa ditepati. Nah itulah saya pikir yang bisa sampaikan kepada kita semua. Nah kita sebelum masuk kepada pembasuhan kaki dan perjamuan kudus, kita mari pahami dulu yang namanya pembasuhan kaki dan perjamuan kudus.
Ketika kita mengikuti nanti pembasuhan kaki dan perjamuan kudus, apa sih maknanya buat kita? Apa sikap kita? Yang pertama dikatakan sikap kita adalah kita harus dengan hati yang gembira mengikuti upacara ini, pembasuhan kaki dan perjamuan kudus. Itu nanti bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-46. Bisa dibantu bacakan Kisah Para Rasul 2 ayat yang 46. Siapa yang secara sukarela bisa baca? Tolong. Kisah Para Rasul 2 ayat yang 46. Dikatakan apa? Sana. Ya. Iya. Silakan. Nah, dengan gembira, kalau kita mengikuti perjamuan kudus dengan hati, harus dengan hati gembira. Jangan duka, jangan merasa terpaksa. Jangan karena yang lain ikut, kita lalu ikut. Enggak boleh. Firman Tuhan katakan tadi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46, harus dengan hati yang gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita dalam mengikuti perjamuan kudus ini adalah harus dengan hati yang tulus, ya. Dikatakan hati yang tulus itu Kisah Para Rasul 2 atau dari Matius 26 ayat 30. Siapa coba membantu baca gitu? Matius 26 ayat 30. Harus dengan hati yang tulus. Ya. Oke, silahkan duduk. Nah, lalu kemudian yang ketiga mengucap syukur. Nanti aja dibaca ya di rumah. Saya ambil natsnya di kitab 1 Korintus 11 ayat 24. Kemudian makan dan minum dengan iman. Harus dengan iman. Itu dari kitab 1 Korintus 11 ayat 24. Lalu, nah ini dia yang paling penting ya. Dengan kita mengikuti perjamuan kudus berarti kita menyediakan hati kita, diri kita untuk memberitakan Injil. Itu bisa dibaca di kitab 1 Korintus 11 ayat 26. Tolong dibaca deh. 1 Korintus 11 ayat 26. Nah itu dia, jadi dengan mengikuti perjamuan kudus kita sebenarnya diajak menuju jadi pemberita, jadi pelayan. Padahal saya katakan dari mimbar ini, pelayan bukan berarti harus berkhotbah. Pelayan bukan berarti harus menjadi pengajar. Pelayan itu bisa di mana kita bekerja juga kita menjadi pelayan. Dari sikap kita, dari tindak tanduk kita, itu kita bisa jadi pelayan. Bukan hanya itu, dengan mendukung doa orang lain, saudara-saudara seiman atau bahkan yang bukan seiman, itu juga kita sudah menjadi pelayan. Sudah memberitakan Injil. Artinya inilah kehidupan kita yang sebenarnya sebagai orang beriman. Itu ya. Jadi kesediaan untuk memberitakan Injil. Kita mengikuti perjamuan kudus dengan membaca nats ini, kita harus ya Bapak Ibu ya,
saudaraku, menjadi pemberita Injil. Saya ulangi, bukan harus berbicara di altar ini atau menjadi pengajar. Tetapi apapun yang bisa kita ambil dalam mendukung orang lain, mendoakan orang lain, itu sudah menjadi pelayan. Nah, apa? Mungkin, mohon maaf, menyediakan kursi, nanti kita akan akan basuh kaki, menyediakan baskom ya, dan airnya, lalu ada yang siap untuk mengangkat membersihkan lantainya. Mungkin ada yang tercecer, itu juga sudah jadi pelayan. Itu memberitakan Injil. Loh Pak, tapi ini kan sesama kita, internal nih. Gak apa-apa. Itu memberitakan, artinya kita menyediakan hati kita untuk mengikuti, untuk melaksanakan upacara yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Oke, yang terakhir nih, kita menguji diri kita sendiri. Bagaimana sih menguji diri sendiri? Nah, kita baca di dalam kitab Efesus 4 ayat 30. Ayat 30 dan 32. Silakan Nak. Efesus, ya. Sampai dengan 32. Silakan duduk. Nah itu dia. Jadi kita menguji diri kita. Apakah kita masih ada kebencian kepada orang lain ketika kita mengikuti upacara? Masih ada yang ganjalan di hati kita nggak terhadap teman kita, keluarga, meskipun orangnya tidak ada di sini? Meskipun orangnya tidak ada di sini, ada nggak kebencian dalam hati kita? Ada nggak hal-hal yang palsu yang kita simpan? Tuh. Kalau misalnya itu belum bisa kita lepaskan, sia-sia kita mengikuti perjamuan kudus. Ya, makan roti dan minum anggur yang adalah tubuh Yesus dan darahnya sendiri. Kalau kita nggak bisa mengampuni antara kita. Dan memang ketika kita membasuh kaki, kita berdoa untuk saling mengampuni, saling mendukung, saling mendoakan. Supaya kita apa? Benar-benar suci, benar-benar kudus. Sehingga apa yang diajarkan, apa yang diteladankan oleh Yesus Al-Masih benar-benar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu ya. Lalu apa lagi? Misalnya yang boleh saya tambahkan adalah jangan ada dalam hati kita ragi. Artinya ragi, pikiran-pikiran. Jadi kita harus konsentrasi mengikuti ibadah ini. Jangan sampai masih ada ragi misalnya. Kita ikut perjamuan kudus tapi pikiran kita jauh ke sana. Memikirkan nanti selepas ibadah ini saya pulangnya bagaimana? Masih hujan deras nggak? Ada petirnya nggak? Kan ada kan yang sementara orang takut petir kan? Termasuk saya sebenarnya takut petir. Saya jangan sampai begitu. Atau nih, waduh tadi lupa kompor dimatikan. Nah ini dia. Gak boleh begitu. Firman Tuhan mengajarkan kita itu ada di dalam 1 Korintus 5 ayat 7. Jangan ada lagi ragi. Itu ragi loh termasuk. Nah, itulah sebenarnya kalau dikatakan sikap kita syarat untuk mengikuti perjamuan kudus. Lalu mengenai umur, ya mestinya yang sudah menerima kebenaran itulah yang bisa. Kebenaran. Apakah harus baptis selam? Permisi tanya nih Bapak Ibu. Harus baptis selam enggak supaya bisa mengikuti perjamuan kudus yang kita lakukan? Tidak, kenapa? Alasannya apa? Apa reasoningnya? Yang penting sudah percaya ya.
Yang penting sudah menerima nama yang kudus itu ya. Bapa Yahweh di dalam Yesus Hamasiah, begitu ya? Benar. Nah, itulah sejatinya yang mau kita lakukan pada saat ini Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah mengikuti upacara seperti ini. Itulah yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan mengambil pasangannya dalam tanda petik loh ya. Boleh suami, istri, atau kakak adik atau teman kalau memang nggak ada. Ya, boleh. Kenapa saya katakan begitu? Karena di antara kita kan ada beberapa yang belum ya, yang belum pernah ikut ya Bapak Ibu. Nah itulah sejatinya. Dan ada satu hal penting lagi, kita akan makan roti ya yang tidak beragi. Dan yang kedua kita minum anggur yang adalah darah Yesus Hamasiah sendiri. Saya pikir bisa diikuti begitu ya Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti pembasuhan kaki dan perjamuan kudus ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk dafarmu atau firmanmu yang sudah mengajar kami Bapak. Bagaimana kami harus bersikap dan bagaimana kami menanggapi dalam kehidupan kami setiap peristiwa yang terjadi. Terlebih ketika Yesus hidup dan melayani, kami harus benar-benar meneladani itu Bapak. Bahwa kami harus siap melayani Engkau Bapak. Kami siap untuk melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami mohon tuntunan Tuhan Bapak di dalam kami melakukan upacara pembasuhan kaki dan perjamuan kudus ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap melaksanakannya di dalam Yesus Hamasiah kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, sebelum kita masuk dalam pembasuhan kaki dan perjamuan kudus, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, kita akan masuk dalam doa persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Yakub Saban. Mari kita tenang untuk kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masiah, Yahweh ulim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami. Sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan merayakan hari Pesa atau hari Paskah. Kami yang hadir saat ini Tuhan adalah umat-Mu yang mau untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Perbaharuilah hati kami pribadi lepas pribadi. Apa yang tadi kami sudah dengar, Tuhan sendiri yang memeteraikannya di dalam hati pikiran kami, agar kami boleh berjalan sesuai kehendak dan kemauan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Apapun yang kami lakukan saat ini adalah perintah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberi dari apa yang kami sudah dapat. Berkati tangan-tangan yang memberi, hingga di dalam kehidupan kami penuh kelimpahan sukacita dan sejahtera yang datang daripada-Mu Tuhan. Dengan satu tujuan Tuhan untuk penyebaran nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami rindu untuk semua orang diselamatkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Hamasiah, Yahweh Elohim hidup dan berkuasa. Haleluya. Kami siap memberi. Amin.
Haleluya, kantong persembahan dijalankan. Kita angkat pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan apa? Tak pergi dariku. Haleluya. Tadi firman Tuhan katakan kalau kita mau masuk dalam perjamuan dan pembasuhan kaki, kita harus dengan hati yang gembira dan sukacita. Amin. Kita akan mempersiapkan pembasuhan kaki, dan nanti pembasuhan kakinya, kursinya akan di pinggir, diatur. Jadi tidak begini, nanti kursinya diatur ya Pak, Ibu-ibu. Mari kita lakukan. Ini tadi dari Bapak Gembala Muda Bapak Dahlan usulkan banyak kita yang baru pertama kali mengikuti pembasuhan kaki. Jadi pembasuhan kaki itu bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Pembasuhan kaki itu adalah perintah Tuhan. Coba satu orang bacakan di dalam Yohanes 13 ayat 14. Immanuel bacakan. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib. Jadi membasuh kaki itu wajib. Karena dia adalah guru dan Tuhan. Makanya dia memberikan salah satu contoh untuk kita untuk saling membasuh kaki. Dalam arti, karena apa? Petrus dia bilang gak usah membasuh kaki saya.
mandikan. Dia bilang kamu sudah bersih, tapi tidak semuanya. Ayat 8-nya katakan Petrus bilang enggak usah basuh kaki saya. Dia bilang kalau saya tidak basuh kaki kamu tidak berkenan. Kamu tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi kalau kita membasuh kaki kita dapat bagian dalam apa? Dalam Tuhan, dalam kerajaan sorga. Jadi kita saling membasuh kaki itu adalah wajib yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Hamasiah sendiri kepada murid-muridnya. Karena kalau kita sebut dia guru dan Tuhan, berarti kita pun wajib saling melakukan seperti yang dia lakukan kepada murid-muridnya. Iya kan? Ya, jadi kita mempersiapkan diri yang sama suami dan istri saling membasuh. Atau adik dan kakak bisa saling membasuh. Iya kan? Nah, sebelum membasuh harus merendahkan diri, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Tolong duduknya secara teratur. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita angkat pujian satu dalam rohmu, satu dalam firman. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih, amin, kasih Yesus, haleluya. Tubuh dan darah yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan, Yesus, ku siapkan hatiku
kudusmu, perjamuan. Satukan aku dengan Bapa di surga. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman, satu dalam kasih Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Dengan Bapa di surga. Katakan kusiapkan hatiku. Rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus. Satukan aku dengan Bapa di surga. Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah. Kami bersyukur boleh masuk di dalam perjamuan kudus setelah kami mengadakan upacara pembasuhan kaki. Bapa, kami melakukannya sesuai dengan teladan-Mu Bapa. Ajar kami untuk rendah hati. Ajar kami Bapa untuk kami boleh Bapa lebih tekun lagi dalam mengikut dan mengiring Engkau Bapa. Karena kami tahu tujuan kami adalah keselamatan yang daripada Engkau. Sebagaimana Engkau sudah ajarkan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya lewat perjamuan kudus ini Bapa, darah-Mu mengalir dalam tubuh kami Bapa. Sehingga apapun yang ada dalam tubuh kami, baik sakit, penyakit, kelemahan tubuh dan lain sebagainya, Allah, kami pulih kembali Bapa. Darah-Mu yang kudus sudah menyucikan kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga percaya lewat perjamuan kudus kami sudah diampuni semua Bapak. Kami juga diberkati dalam beberapa hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak. Mungkin kami mengalami masalah. Apakah masalah ekonomi, masalah keluarga dan lain sebagainya. Kami percaya itu juga Tuhan halalkan dalam kehidupan kami. Karena Kau berjanji apapun yang kami boleh lakukan Bapak, bila kami seturut dengan firman Tuhan, kami pasti tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapak yang baik. Sekarang kami akan melakukan upacara perjamuan kudus Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan dengan roti di hadapan hadirat Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas tubuh yang sudah kami makan Bapak. Bila dia boleh menyatu dalam tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dengan anggur di tangan di hadapan Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus dan ia akan datang kembali. Mari kita minum dengan iman. Masing-masing kita mengucap syukur dalam hati atau boleh bersuara. Setelah kita meminum anggur yang adalah darah Yesus Masias sendiri.
sudah minum anggur yang adalah darah-Mu sendiri. Dan itu sudah menyatu dalam tubuh kami Bapa. Kami percaya apa yang kami lakukan itu Bapa untuk meneladani Engkau, sehingga kemudian kami beroleh keselamatan daripada. Terima kasih untuk upacara ini Bapa. Sekarang saatnya kami ingin bergandengan tangan untuk mewujudkan kasih-Mu, untuk mewujudkan kasih sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari kita kasih-Mu tetap ada pada kami sampai hari ini. Kami adalah manusia berdosa yang awalnya jatuh dalam dosa di Taman Eden oleh karena makanan Tuhan. Engkau melarang, pertama Engkau memberikan kebebasan untuk manusia. Semua pohon di dalam taman ini kamu boleh makan. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat kamu jangan meraba atau memakannya. Nanti kamu akan mati. Namun karena kecerdikan si iblis, si ular, makanya manusia tertipu. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, mengambil buah pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Namun Tuhan, kasih-Mu tetap ada padaku. Kasih-Mu terhadap ciptaan-Mu sangat mulia. Ya, Engkau datang sebagai manusia. Engkau lahir di kandang domba, di tempat yang indah. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, firman-Mu selama Engkau masih hidup. Namun pada akhirnya Engkau menyerahkan diri-Mu sebagai manusia di atas kayu salib. Tangan-Mu dipaku, kaki-Mu dipaku, kepala-Mu dimahkotai duri, dan lambung-Mu ditusuk tombak, menandakan bahwa Engkau sudah mati. Namun Tuhan, Engkau dikuburkan di kuburan Yusuf Arimatea. Namun maut tidak bisa menahan Engkau. Hingga pada hari yang ketiga Engkau bangkit. Engkau menyatakan kemenangan itu kepada dunia, bahwa Engkau menang atas maut. Dan kemenangan itu Tuhan telah berikan kepada kami saat ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mengasihi, hingga Tuhan Engkau menebus kami dengan darah-Mu, dengan daging. Engkau menyatakan, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Siapa memakan dagingku dan meminum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Keselamatan itu sudah terjadi pada kami sore hari ini. Itu di dalam nama-Mu yang kudus dan dahsyat, Yesus HaMasiah, kami melakukan perjamuan kudus
sesuai perintah. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Keselamatan itu sudah terjadi sore hari ini. Pembebasan sudah terjadi pada sore hari ini. Dan sesuai firman yang tadi disampaikan oleh Bapak Gembala, kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menuntun langkah kehidupan kami di dalam hidup kami yang sisa ini. Dimanapun kami berada, Tuhan boleh menjadi suratan-Mu yang terbuka di dunia ini. Terima kasih Tuhan, cukupi apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Jawab doa-doa kami tepat pada waktunya, hingga sukacita kami menjadi penuh. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, bahkan yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan untuk mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Mesias, kami menyerahkan khusus Tuhan teman-teman kami yang mengalami sakit ataupun Tuhan kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Bapak Dahlan Lubis, Gembala Muda Bapak Dahlan Lubis, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bapak Gembala Muda Bapak Aposan Hutapea, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah, yang sudah ada dalam kami dan kami di dalam Engkau, dapat kesembuhan yang datang daripada. Perubahan terjadi dalam kehidupan mereka, pemulihan terjadi pada kehidupan mereka, bahkan kesembuhan terjadi ke dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Mesias, Yahweh yang hidup dan berkuasa. Juga Tuhan, lansia ataupun ibu-ibu yang sudah dalam masa tuanya Tuhan, kami berdoa khusus buat Ibu Tialam Ramauli Panjaitan, Tuhan berkati. Dalam masa tuanya Tuhan berikan kekuatan. Juga Ibu Teni Tuhan, dalam masa tuanya Tuhan berikan kekuatan, bahkan sukacita damai sejahtera yang datang daripada-Mu ada pada mereka. Di dalam masa tuannya boleh mereka menikmati kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus Mesias, Yahweh yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan terima berkat Tuhan. Sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita angkat pujian. Haleluya, El Gibor, Harrison VH Karon. Harrison VH Karon. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap dalam posisi doa yang sudah dinaikkan. Kami juga memohonkan Bapak, jemaat ini Bapak, dalam program-programnya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Dan rencana-rencana yang jangka pendek maupun yang jauh kami taruh dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan juga mencurahkan
berkati pekerjaan para jemaatmu dan juga simpatisan dan semua yang kami hadir pada saat ini Bapak dalam ibadah ini Bapak. Apapun pekerjaan kami, ajar kami untuk melakukan pekerjaan kami sebagaimana Tuhan perintahkan, lakukanlah sebagaimana kau melakukan untuk Tuhan, sehingga kemudian berkat itu boleh hadir pada kami Bapak. Kami serahkan dalam tangan Tuhan anak-anak kami yang masih dalam studinya masing-masing dan berbagai tingkatan, baik dari TK sampai kepada perguruan tinggi, kami taruh dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat kepada anak kami dan kepintaran sehingga kemudian mereka boleh mencapai apa yang mereka cita-citakan Bapak. Dan lulus dalam ujian dan mencapai yang terbaik. Bapak demikian pula sedang mencari pekerjaan, kami taruh dalam tangan Tuhan Bapak. Dan berikan mereka kepada mereka Bapak hak yang lebih sehingga mereka mendapat apa yang mereka cita-citakan dari pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Jadikan anak-anak kami taruna-taruna ini menjadi anak-anak guru Bapak, anak-anak yang benar-benar mereka menjadi pemimpin di masa yang akan datang kami tahu di dalam kita. Terima kasih Bapak, program dari Sinode di mana kami boleh bergabung yaitu gereja kemudian firman atau gereja kami tahu dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada di Indonesia, di luar negeri, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, bersyukur segala keperluan yang dibutuhkan. Rencana terlengkap dalam perangkat Sinode kami tahu dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak salah sehat yang akan datang yang berlangsung yang akan dilaksanakan pada 21 Mei sampai 23 Mei boleh berjalan dengan baik. Kami seluruh panitia yang mengerjakan seluruh peralatan yang digunakan juga tempat buat dan sucikan sehingga kemudian acara ini boleh berlangsung. Terima kasih Bapak Ibu sudah kasih kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil tanahmu. Dan kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau. Amin. Yang memberkati engkau dan melindungi. Yahweh menyertai kau dengan wajah dan memberi kau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh-salehnya. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua pengimannya katakan bersama-sama. Amin.